Om Swastiastu. Yang terhormat, Ibu Sri Diana Putri, selaku dosen Etika Profesi dan Hukum Kesehatan yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai aspek hukum dan pelayanan laboratorium medik. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Nikomang Megilandari dengan NIM 074. Yang kedua, Dewa Ayu Adecantika Dewi dengan NIM 075. Dan saya sendiri, Putri Aprilia dengan NIM 076. Baik, adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu masalah pelayanan laboratorium. Yang kedua yaitu masalah terkait profesi ahli teknologi laboratorium medik. Yang ketiga yaitu potensi masalah hukum di bidang pelayanan laboratorium klinik. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban hukum pada ahli teknologi laboratorium medik. Baik, yang pertama yaitu masalah pelayanan laboratorium. Seorang ahli teknologi laboratorium medis melaksanakan pekerjaan di laboratorium medik. Mereka perlu memperoleh informasi atau status lengkap pasien, mengumpulkan dan mengolah spesimen, melakukan pemeriksaan sesuai prosedur standar, dan memverifikasi serta melaporkan hasil pengujian. Kemampuan untuk menganalisis secara mandiri dan memberikan alternatif dan solusi untuk masalah pemeriksaan laboratorium, serta bertanggung jawab dan bersifat kritis atas hasil tes laboratorium. Yang pertama, dalam melaksanakan semua kegiatan tersebut, ahli teknologi laboratorium medik harus menjunjung tinggi profesionalisme dan etos kerja di atas kepentingan pribadi. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa teknologi laboratorium medik perlu dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam pelayanan laboratorium dan mendapatkan pelatihan tentang cara menanganinya. Kedua, setiap institusi harus menyadari bahwa permasalahan dalam pelayanan laboratorium medik dapat timbul dari beberapa faktor, yaitu alat, bahan, metode, sumber daya manusia, sistem, dan lingkungan, termasuk dengan interaksi dengan pasien dan klinisi. Perspektif ini penting sebagai bahan pembelajaran untuk mengembangkan profesionalisme teknologi laboratorium medik. Selanjutnya yaitu permasalahan pada tahapan pelayanan. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Masalah-masalah dalam pelayanan laboratorium bisa terjadi dalam 3 tahapan ini. Misalnya pada tahapan pra-analitik, yaitu data pasien yang kurang lengkap, prosedur pemeriksaan yang kurang jelas, informasi tindakan yang kurang jelas, tidak dilakukan informed consent, prosedur pengambilan spesimen yang tidak standar, spesimen yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu hemolisis, ekterik, lipemik, volume kurang, serta kontaminasi. Selanjutnya, antikoagulan yang tidak tepat, dan penanganan spesimen yang tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, yaitu kesalahan pada tahap analitik, meliputi pemilihan metode pemeriksaan yang tidak sesuai, tidak dilakukan uji kualitas media dan reagensia, kalibrasi dan perawatan peralatan laboratorium yang tidak baik, prosedur pemeriksaan tidak sesuai SOP, sentrifugasi, pipetasi, inkubasi, dan pengukuran yang tidak tepat, kegiatan pemantapan mutu internal atau PMI tidak dilakukan secara optimal. Dan yang terakhir yaitu pada tahapan pasca analitik, yang meliputi pelaporan hasil yang tidak sesuai, validasi hasil yang tidak dilakukan secara benar, penyampaian informasi hasil yang tidak tepat, keselamatan, kesehatan kerja, dan patient safety. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, masalah terkait profesi ahli teknologi laboratorium medik. Di sini yang dimaksud dengan masalah profesi adalah masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli teknologi laboratorium medik.
Pernyataan tersebut dapat berasal dari individu, fasilitas pelayanan kesehatan, dengan pelayanan kesehatan. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi ATLM sebagai berikut. Nah, yang pertama, melakukan pekerjaan laboratorium medik tidak sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, melakukan pekerjaan tanpa izin atau tanpa STR dan SIK. Yang ketiga, bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, tidak melakukan informed consent dengan semestinya. Yang kelima, tidak mengikuti prosedur operasional standar atau standar pelayanan minimal yang jelas. Yang keenam, tidak membuat dan menyimpan catatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, melakukan tindakan yang tidak sesuai kepada pasien, misalnya pelecehan seksual, berkata kotor, dan lain-lain. Yang kesembilan, memberikan keterangan atau kesaksian palsu di pengadilan. Yang ke-10, tidak menangani pasien dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi Patelki. Yang ke-11, melakukan tindakan yang tergolong malpraktik. Yang ke-12, tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dalam melakukan tugas profesinya. Yang ke-13, melanggar ketentuan instansi tempat bekerja. Yang ke-14, melakukan pekerjaan laboratorium medikan pada kuliah. Yang ke-15, tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium medik. Yang ke-16, melakukan kejahatan asuransi kesehatan secara sendiri atau bersama dengan pasien, misalnya pemalsuan hasil pemeriksaan dan tindakan lain untuk kepentingan pribadi. Yang ke-17, pelanggaran disiplin profesi. Yang ke-18, melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk ketergantungan obat, tindakan kriminal atau perdata, penipuan, dan lain-lain. Yang ke-19, merujuk pasien dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang ke-20, terakhir, melakukan kolusi dengan perusahaan tertentu untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai potensi masalah hukum di bidang pelayanan laboratorium klinik. Menurut Profesor Dr. Rusardi, ada beberapa hal yang mungkin memiliki potensi masalah hukum di bidang pelayanan laboratorium klinik. Antara lain, yang pertama adalah permintaan pemeriksaan laboratorium tanpa indikasi, pemeriksaan laboratorium atas permintaan sendiri, informasi konsen, sebelum pengambilan darah atau lobotomi, keterangan kepada pasien, berlebihan, persiapan bahan pemeriksaan laboratorium terhadap banyak sampel, pemeriksaan seleksi calon karyawan, kemajuan ilmu dan teknologi. Yang kedua, pemilihan jenis pemeriksaan laboratorium berdasarkan indikasi karena akan menentukan jumlah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Apabila jumlah pemeriksaan berlebihan, maka akan menimbulkan suatu kerugian pada pasien, terutama berkaitan dengan pembiayaan, dana yang dikeluarkan oleh pasien untuk suatu hal yang sebagian tidak bermanfaat untuk dirinya. Sedangkan ia sedang dalam keadaan sakit atau pasien terkena tindakan pengambilan sampel. Yang ketiga, pada dasarnya, pemeriksaan laboratorium dilakukan berdasarkan indikasi klinis pasien yang ditetapkan oleh tenaga medis. Sesuai dengan regulasi pelayanan, di laboratorium harus atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari tenaga medis ataupun bidan. Yang keempat, informed consent merupakan suatu proses pemberian persetujuan kepada pasien setelah dilakukannya penjelasan dari pemberi pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, informed consent diperlukan apabila terjadi perusakan jaringan atau merusak jaringan baik melalui vena, kapiler, maupun arteri. Proses informed consent dimulai sejak pemberitahuan dokter klinik kepada si pasien untuk pemeriksaan laboratorium dan menjelaskan tujuannya. Kemudian, kedatangan pasien itu ke laboratorium dan petugas laboratorium harus memberikan penjelasan mengenai tindakan pengambilan sampel dan risiko yang mungkin terjadi. Yang kelima, yaitu kegiatan komunikasi dengan pasien terjadi pada saat pemberian keterangan kepada pasien sewaktu pengambilan darah,
pengambilan darah, dan pengeluaran hasil laboratorium. Tujuan ini yaitu untuk pemberian keterangan kepada pasien adalah memberikan kejelasan dan pemahaman mengenai sesuatu yang sedang dialami pasien atau tindakan yang sedang diperlakukan terhadap dirinya tanpa ketidaknyamanan. Yang keenam, mutu hasil pemeriksaan laboratorium lebih banyak ditentukan oleh proses pra-analitik. Salah satunya adalah persiapan bahan pemeriksaan. Bahan pemeriksaan yang bermutu baik adalah bahan yang apabila dilakukan pemeriksaan laboratorium akan memberikan hasil laboratorium yang dapat dimanfaatkan bagi pasien untuk tujuan penetapan diagnosis, prognosis, dan pemantauan pengobatan atau kepentingan medis. Yang ketujuh, banyaknya sampel tidak boleh menjadi alasan melakukan pemeriksaan laboratorium secara tidak benar atau hanya mengejar hasil. Banyak atau sedikitnya sampel tetap diperiksa dan dilakukan secara individu, masing-masing diperiksa secara terpisah. Sebagai contoh, medical check-up atau MCU, tujuannya mendapatkan kondisi seseorang dengan ada kelainan pada data dasar laboratorium. Pada kegiatan MCU, terdapat banyak sampel dalam waktu bersamaan. Harus ada manajemen yang terkendali. Selain itu, dapat dilakukan kerjasama dengan laboratorium lain agar tidak sampel dapat diperiksa dengan hasil yang tetap terjaga mutunya. Yang kedelapan, tujuan pemeriksaan seleksi calon karyawan tertentu berbeda dari program MCU. Pada seleksi calon karyawan bertujuan mendapatkan seseorang tanpa kelainan pada data dasar laboratorium. Pada kegiatan ini dilakukan cara untuk memastikan bahwa sampel yang diperiksa benar berasal dari calon karyawan tersebut dan bukan dari orang lain. Ketujuh, ketepatan diagnosis. Mampu ditingkatkan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus diimbangkan dengan peningkatan kemampuan profesi tenaga kesehatan di dalamnya. Sebagai contohnya, adalah adanya metode diagnostik molekul seperti PCR hingga mikroari tenaga kesehatan harus dapat melaksanakan dan menginterpretasi metode diagnostik molekuler. Metode diagnostik molekuler membantu kita untuk memahami proses penyakit di tingkat molekuler sehingga diagnosis dan penata laksanaan pasien menjadi lebih cepat. Yang ke-9 yaitu ketepatan diagnosis mampu ditingkatkan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi. Next. Pertanggungjawaban hukum pada ahli teknologi laboratorium. Next. Pertanggungjawaban hukum pada ahli teknologi laboratorium medik dibagi menjadi 3, yaitu pertanggungjawaban dari segi hukum perdata oleh ATLM, yang kedua pertanggungjawaban dari segi hukum pidana oleh ATLM, dan yang ketiga tanggung jawab dari segi hukum administrasi. Yang pertama, pertanggungjawaban dari segi hukum perdata oleh ATLM didasarkan pada ketentuan pasal 1367 KUHP Perdata yang menyebutkan sebagai berikut. Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dan tindakannya sendiri, tapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, maka ada pokoknya ketentuan pasal 1367 KUH Perdata mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau memerintahkan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban dari segi hukum pidana oleh ATLM. Dasar dari pertanggungjawaban hukum pidana oleh ATLM adalah pasal 1 KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan atas ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Dan ditambahkan oleh pasal 23 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, secara eksplisit tersirat dalam bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan kesehatan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian atau kewenangan tenaga kesehatan bersangkutan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab dari segi hukum administrasi. Pada dasarnya,
pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi dalam penyelenggaraan praktik profesinya, pertanggungjawaban hukum administrasi dinilai dari sudut kewenangan, yaitu adanya kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dan pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki surat tanda registrasi. Setiap tenaga kesehatan menjalankan praktik atau pekerjaan keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki izin. Kesalahan seorang ahli teknologi laboratorium medik dalam penata laksanaan laboratorium klinik yang menimbulkan kerugian bagi banyak orang atau pasien, selain mengandung penanggung jawab di bidang perdata dan penanggung jawab di bidang pidana, juga mengandung penanggung jawab di bidang hukum administrasi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa terhadap tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran ketentuan yang telah diatur undang-undang dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan administrasi berupa peringatan secara tertulis, pencabutan izin sementara atau izin tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, hanya sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi aspek hukum dan pelayanan laboratorium medik. Apabila pada presentasi ini terdapat kesan kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.